Halo, nama saya Primidia Kartika Miranda Susilo. Saya lahir dan besar di kota Yogyakarta 50 tahun yang lalu. Dan saat ini saya tinggal di Jakarta dan bekerja di sebuah universitas di perguruan tinggi swasta di Jakarta. 35 tahun hidup saya habiskan di Jogja sejak saya lahir. TK, SD, SMP, sampai SMA, bahkan sampai kuliah di tingkat S1 saya habiskan di Jogja. Jadi saya kuliah di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, masuk tahun 91, keluar tahun 96. Kemudian dari situ saya melanjutkan studi ke Atlanta, ambil Master of Science in Marketing di Georgia State University di Atlanta tahun 97 sampai 98. Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya bekerja di perguruan tinggi swasta selama 10 tahun, dan kemudian saya melanjutkan lagi S3 di Temple University, Philadelphia, mengambil major marketing juga, PhD in marketing. Itu setelah beberapa kali nyoba gitu, akhirnya baru dapat dari Fulbright. Dan kemudian saya berangkatlah ke Amerika. Ada program namanya Fulbright PhD Presidential Scholarship. Nah, memang dengan beasiswa itu kita hanya dibiayai selama 3 tahun. Padahal PhD di Amerika itu rata-rata 5 tahun ya, karena kan ada coursework dulu 2,5 tahun, baru setelah itu lanjut dengan penelitian, dengan disertasinya. Sehingga setelah 3 tahun kan nggak ada lagi beasiswa. Nah, di situ saya nyari funding. Saya cari funding dari kampus. Bersamaan pada saat itu juga lagi ada pemotongan budget untuk state. Jadi kan susah nih, nggak ada biaya dari kampus gitu, nggak ada anggaran dari kampus. Akhirnya saya ngajar di Temple 2 kelas, dan saya juga ngajar di Rutgers Camden 2 kelas. Nah, dari situlah kemudian bisa tertutup biaya hidup selama di Amerika. Sisa yang 3 tahun itu bisa tertutup dari sana. Ya, sebetulnya gini, malah ya waktu itu ada beberapa kolega saya di Indonesia gitu, mereka bilang kenapa harus bawa keluarga, bukannya keluarga itu nanti malah mengganggu studimu gitu ya, karena kan anak saya juga masih SD waktu itu. Tapi buat saya malah justru saya lebih struggle ketika tidak ada keluarga di sekitar saya gitu. Jadi biarlah ada anak saya yang mungkin ganggu gitu ya, atau ada suami saya gitu, tapi justru kehadiran mereka yang malah membuat saya merasa lebih nyaman daripada saya sendiri gitu ya. Tapi orang beda-beda ya, ada yang begitu, ada yang mungkin caranya lain lagi, which is fine, itu masalah preferensi. Tapi kalau bicara struggle, seperti umumnya semua orang Indonesia yang sekolah di luar negeri ataupun juga di dalam negeri, struggle itu pasti ada. Entah itu struggle finansial, atau itu bahkan struggle secara emosional atau psychological. Karena untuk sekolah S3 itu kan tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Bukan saja hanya kita diminta untuk bisa mungkin punya intelektualitas tertentu gitu, tetapi yang lebih utama adalah punya kedewasaan, punya kesiapan mental. Karena ada titik-titik atau masa-masa di mana kita kayaknya merasa udah ini ngapain sih, susah sekali gitu, hidup ini kok susah banget gitu. Apalagi di program saya itu setiap tahun kita ada evaluasi. Jadi tahun pertama itu ada ujian evaluasi. Sekali ujian, kalau lulus udah, kalau nggak lulus boleh ngulang sekali lagi, kalau nggak lulus kelar. Setiap tahun ada ujian itu, jadi setiap tahun kita deg-degan terus gitu. Nah, struggle seperti itu kan efeknya kepada kita secara emosional dan secara kejiwaan gitu ya. Aduh, setiap tahun kita dievaluasi, setiap tahun dievaluasi. Kalau struggle finansial itu lebih gini, kita dapat jatah beasiswa sekian. Dengan angka itu, a family of 3 will not, nggak cukup, apalagi di Philadelphia. Philadelphia bukan kota kecil, bukan kota besar banget juga, tetapi lumayan lah ya untuk pengeluaran gitu. Memang tidak seperti kota-kota kecil yang mungkin lebih murah lah biaya hidupnya.
Jadi struggle secara finansial ada. Nah, lebih struggle lagi ketika beasiswanya selesai 3 tahun. Di saat itu tadi yang saya cerita ada pemotongan budget dari state gitu. Nah, ini udah mulai deg-degan nih. Nah, untungnya karena saya beasiswa Fulbright, suami itu visanya J2. Nah, untuk dependent visa itu spouse dia boleh kerja secara legal ya. Jadi dia boleh kerja 40 jam secara legal. Jadi dialah yang kerja gitu. Jadi dia yang kerja, saya juga saya nggak boleh kerja karena dapat beasiswa ya. Jadi kita nggak boleh kerja. Tapi setelah program beasiswa selesai, kami akhirnya sama-sama kerja. Nah, kami sama-sama kerja, anak saya yang kedua lahir tahun 2011. Lahir, jadi ya layaknya seorang ibu yang baru melahirin anak, harus nyusuin, harus ngurus ini itu, pada saat yang bersamaan harus ujian preliminary gitu ya. Itu udah roller coaster itu. Udah roller coaster sekali lah kondisi secara emosi dan secara yang lain-lain gitu. Ya, buat saya beasiswa itu tidak mudah. Saya itu mencoba mendapatkan beasiswa dari Fulbright itu percobaan ketiga baru akhirnya dapat. Ya. Dan Fulbright bukan satu-satunya beasiswa yang saya usahakan gitu. Ada banyak beasiswa lain gitu ya, tapi memang mungkin belum rezekinya aja gitu. Nah, jadi saya 3 kali nyoba, baru kali ketiga itu saya dapat beasiswa Fulbright. Bagaimana caranya? Pada saat itu yang saya pikir adalah saya harus melanjutkan studi, kalau bisa tidak di Indonesia, bukannya apa-apa ya, pendidikan Indonesia bagus ya, tetapi kalau saya bisa keluar dari Indonesia, setidaknya ada pembelajaran baru yang bisa saya bawa kembali ke Indonesia ya, kita padukan dengan apa yang ada di Indonesia gitu. Jadi motivasi saya itu. Yang kedua, motivasi saya adalah saya ada anak, saya juga ingin anak saya melihat bahwa dunia itu tidak hanya di satu wilayah tertentu gitu ya. Jadi dunia itu sangat luas, kamu akan ketemu dengan banyak orang. Nah, berangkat dari motivasi itu maka saya mati-matian selalu cari beasiswa. Kemudian saya coba ada beasiswa Spanyol, waktu itu langsung dapat. Cuma kalau saya pikir kalau ke Spanyol juga nanti kasihan juga, anak saya harus belajar lagi bahasa Spanyol, suami saya juga harus belajar bahasa Spanyol dan seterusnya. Lalu akhirnya saya coba sekian macam dan dapatlah Fulbright. Tapi bagaimana mendapatkannya? Kalau saya bilang kuncinya adalah persisten. Ya. Ditolak sekali bukan berarti dunia itu sudah selesai. Saya pernah dapat beasiswa tahun pertama saya coba, beasiswanya saya nggak dapat beasiswanya, tapi universitas di negara tersebut sudah nerima, tapi beasiswanya nggak dapat. Saya ulang lagi tahun berikutnya, beasiswanya dapat, universitasnya nggak dapat. Saya ulang lagi tahun ketiga, gitu, pernah bolak-balik seperti itu. Sampai pada suatu titik yang saya benar-benar ini jangan-jangan emang saya nggak boleh sekolah lanjut ya, kok nggak dapat. Bertahun-tahun saya coba, dan akhirnya kuncinya hanya persisten gitu. Karena kalau kita udah biasa ketolak gitu ya, jadi ketolak berikutnya itu udah nggak akan nyakitin gitu. Sehingga setiap tahun saya udah tahu, oh ini tanggal berapa, oh ini berarti beasiswa ini udah buka, ayo kirim. Oh ini deadline kapan, ini udah bulan apa, oh ini berarti beasiswa dari ini udah buka, kirim. Nah, jadi saya sampai udah hafal jadwalnya gitu. Dan saya pikir ya udah kalau tolak ya udahlah, nothing tulus lah untuk ngirim kayak gitu, nothing tulus. Sampai akhirnya suatu ketika saya dapat yang Fulbright ini dan diterima. Jadi bagi saya itu adalah suatu hadiah yang luar biasa ya, karena kita udah biasa ketolak terus tiba-tiba dapat apa yang kita harapkan. Jadi kalau untuk adik-adik yang mau cari beasiswa kemanapun, kuncinya hanya persisten ya, persisten aja. Kesandung, jatuh sebentar, cepat bangun lagi. Itu yang membuat kita bisa berhasil. Halo diaspora Indonesia di Amerika dan adik-adik semua di Indonesia. Pesan saya hanya satu, jika Anda ingin maju, persistent is the key. Jangan pernah patah, kalau jatuh cepat bangun lagi. If you would like to contact me atau ingin tahu lebih jauh tentang saya, kita bisa connect di LinkedIn. Cari nama saya Primedia Kartika Miranda Susilo. Silahkan bisa kontak lewat LinkedIn. Okay, thank you very much.